Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muna Anggreni. Saya dari Politeknik Bakti Asih Purwakarta, Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit dalam pada ibu hamil. Di sini saya mengambil tentang asma. Mulai dari pengertian. Pengertian dari asma sendiri yaitu suatu penyakit dengan ciri meningkatnya respon trakea dengan bronkus terhadap berbagai rangsangan dengan memanifestasi dengan adanya penyempitan jalan nafas. Biasanya kalau terjadi asma ada ciri-cirinya seperti sesak nafas, terdapat suara wheezing atau mengi ya pada saat bernafas, lalu ada juga disertai dengan batuk. Nah, untuk klasifikasinya di sini asma dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada intermitan. Biasanya gejalanya itu timbul 1 kali dalam seminggu. Ekserbrasinya atau kambuhnya itu biasanya tidak terlalu sering. Nah, untuk yang kedua itu ada persisten ringan. Itu biasanya kambuhnya kurang lebih 1 bulan sekali, dan untuk kambuhnya itu biasanya sudah lumayan sering, bisa dengan gejala timbul, ekserbasinya juga timbul. Yang ketiga itu ada resisten sedang. Gejalanya itu timbul hampir setiap hari dibarengi dengan si ekserbrasinya itu. Nah, si ekserbrasinya juga itu udah mulai mengganggu aktivitas sehari-hari kita. Nah, yang terakhir itu ada resisten berat. Itu gejalanya udah tiap hari terjadi. Biasanya malam hari karena mungkin udaranya dingin, jadi mempengaruhi gejala yang terjadi. Ekserbrasinya itu cukup sering juga biasanya pada aktivitas-aktivitas tertentu yang menguras banyak tenaga, dan pada cuaca yang bisa menyebabkan si asma itu kambuh seperti itu. Oke, selanjutnya ada etiologi atau penyebab terjadinya asma. Ini untuk secara universal dulu. Yang pertama ada faktor genetik atau faktor keturunan. Biasanya orang tua yang mengalami asma kemungkinan besar akan menurunkan ke anaknya seperti itu. Ada hubungan darah seperti itu, bisa terjadi asma juga. Tapi itu juga tidak sepenuhnya, karena kalau misal kita gaya hidupnya sehat, itu tidak mungkin terjadi juga. Yang kedua ada reaksi imunologi atau alergi. Biasanya kebanyakan itu dari debu, dari cuaca dingin, dan mungkin dari komplikasi penyakit lainnya kayak misal lambung, gastritis seperti itu. Yang ketiga ada gabungan dari genetik dan imunologi. Jadi gabungan antara dari gen si orang tuanya, terus juga dia mempunyai alergi terhadap dingin misalkan. Itu juga bisa seperti itu. Nah, untuk penegakan diagnosanya atau penunjang untuk kita menegakkan diagnosanya itu yang pertama ada anamnesa. Biasanya pasien datang, kita lakukan anamnesa seperti kita bertanya apa gejalanya, apa yang dirasa, misal apakah ada sesak nafas, ada batuk, atau yang lain ya. Lalu yang kedua kita melakukan pemeriksaan fisik tentunya, head to toe dari atas sampai bawah. Kalau misal untuk asma kita bisa lihat dari respirasinya, itu jauh di atas normal. Biasanya normalnya itu untuk respirasi 20 kali per menit, itu bisa mencapai 25 atau 27 kali per menit. Lalu adanya suara wheezing pada saat kita auskultasi, ada suara
kita bisa sebut aja mengi ya, seperti itu. Lalu pemeriksaan penunjang biasanya kita bisa melihat dari hasil lab ronsen toraks seperti itu untuk menegakkan diagnosa. Kalau misal semuanya itu udah ada, udah lengkap, baru kita tegakkan diagnosa apakah itu termasuk asma atau bukan, atau hanya batuk biasa seperti itu. Nah, tadi kan saya udah ngebahas nih tentang pengertiannya itu seperti apa, lalu klasifikasinya ada apa aja, terus penyebabnya, dan cara penegakan diagnosanya itu seperti apa. Nah, sekarang kita sudah mulai masuk ke pengaruh asma terhadap kehamilannya ya. Nah, untuk ibu hamil yang mengalami asma biasanya ditentukan dari derajat si ibunya itu mengalami asma apa nih. Dari yang tadi klasifikasi ada 4 itu, kalau untuk yang klasifikasi ringan biasanya ada yang mengalami perbaikan setelah hamil, ada yang gejalanya makin timbul. Karena kalau untuk ibu hamil yang mengalami asma yang berat, ibu akan mengalami asma yang lebih berat lagi pada saat kehamilannya. Nah, pada saat kehamilan asma itu bisa menyebabkan terjadinya keguguran, itu pasti ya, keguguran. Lalu kegagalan pernapasan, menyebabkan ibunya juga bisa meninggal kalau misal tidak tertolong dan tidak ditangani dengan tepat. Lalu ada hipoksia janin. Hipoksia janin itu kekurangan pasokan oksigen dari si ibunya, karena pada penderita asma mereka aja gitu tidak mengalami kehamilan, dia sudah sulit bernapas, apalagi sekarang dia harus berbagi oksigen untuk dia dan janinnya. Nah, bisa terjadi hipoksia atau kekurangan kekurangan pasokan oksigen. Kalau misal bayinya sudah hipoksia, itu bisa terjadi gawat janin. Nah, kalau misal sudah terjadi gawat janin, kalau misal kandungannya sudah aterem, kita mungkin bisa menyelamatkan si bayinya dengan cara kita mengeluarkan si janin, entah itu dengan normal atau dengan sesar. Kalau untuk kandungan yang belum matang atau kurang dari 37 minggu, itu akan mengalami abortus atau keguguran, atau juga bisa prematur karena mungkin kehamilannya belum aterem tapi ibunya sudah mengalami asma yang berat. Jadi terpaksa si janinnya itu harus dikeluarkan karena takutnya terjadi hipoksia atau gawat janin yang lebih parah. Jadi itu bisa menyebabkan bayi prematur seperti itu. Nah, lalu ada juga menyebabkan si janinnya itu BBLR, lahir itu bayinya itu BBLR, berat badan janinnya itu rendah. Karena apa? Karena mungkin pasokan oksigennya kurang terhadap janinnya, jadi menghambat pertumbuhan dan perkembangan janin di dalam, seperti itu. Nah, untuk ekserbasi atau kambuhnya asma pada ibu hamil itu biasanya terjadi pada trimester ketiga ya. Karena apa? Karena mungkin kandungannya udah makin besar, jadi si fundusnya juga makin besar, makin ke atas, makin ngap, makin sesak. Jadi mempengaruhi jalan nafas juga gitu ya. Udah mah si asmanya itu karena si asmanya terjadi penyempitan jalan nafas, ditambah lagi tekanan fundus ke atas, jadi makin sesak seperti itu. Nah, untuk penanganannya sendiri, kalau misal untuk yang universal mungkin si ibunya bisa kita kasih obat yang biasa untuk asma seperti itu ya, tentunya dengan resep dokter. Nah, untuk si ibu hamil kan tidak boleh sembarangan meminum obat, apalagi itu untuk asma ya, biasanya itu obat berat seperti itu. Itu harus dengan resep dokter juga. Biasanya untuk ibu hamil kita kita arahkan lebih kayak menghindari penyebab-penyebab terjadinya asma tersebut, kayak misal
dia alergi debu, jadi diusahakan si ibu hamil itu tidak boleh mendekati barang-barang, benda atau lingkungan yang berdebu untuk menghindari asma tersebut. Nah, tadi kan kita udah ngebahas pengaruh asma terhadap kehamilannya. Sekarang kita ke persalinannya. Nah, kenapa sih asma itu sering terjadi atau sering kambuh pada saat persalinan? Karena ada tekanan dari his atau dari mules. Terus yang kedua dari mengejan, karena ibu mengejan itu kan harus mengatur nafas. Kalau misal ibunya tidak bisa mengatur nafas dan terjadi asma, itu biasanya harus langsung dipasang oksigen. Nah, untuk itu saya sarankan apabila ibu hamil yang sudah terdiagnosa asma, untuk menjalankan proses persalinannya di rumah sakit, karena untuk mendapatkan tindakan yang tepat dan fasilitas yang lengkap, guna untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.